Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi di Indonesia. Lebih dari 90% UMKM terdampak usahanya akibat pandemi ini. Dan pemerintah pun sekarang tengah melakukan pemulihan perekonomian nasional dan juga menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat di Indonesia. Dan perbankan diharapkan memiliki peran yang penting dalam membantu menyalurkan kredit terhadap khususnya UMKM yang memerlukannya dan juga tentu saja untuk membantu memulihkan kembali perekonomian nasional. Insight with Desi Anwar kali ini melihat salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI. Apa saja peran yang dilakukannya selama pandemi COVID-19 ini dan juga strateginya dalam membantu memulihkan kembali perekonomian nasional. Selama masa pandemi COVID-19, industri jasa keuangan, terutama sektor perbankan, mengalami perlambatan. Akibat perlambatan aktivitas sektor real dan sektor korporasi yang belum beroperasi secara penuh. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja intermediasi industri perbankan pada 2020 mengalami tekanan. Penyaluran kredit bank minus 2,41%. Meski begitu, kredit bank BUMN masih tumbuh 0,63%. BPD tumbuh 5,22% dan Bank Syariah tumbuh 9,5%. Selain itu, likuiditas perbankan juga masih cukup memadai yang ditandai oleh alat liquid perbankan yang terus meningkat mencapai 2.111 triliun rupiah. Dalam membantu menekan dampak pelemahan ekonomi, pelaku industri perbankan telah menurunkan suku bunga kredit. Sebagai salah satu bank BUMN, BRI turut membantu penyelamatan ekonomi nasabah, khususnya UMKM melalui restrukturisasi kredit. Sampai akhir kuartal keempat tahun 2020, BRI dan grupnya telah menyalurkan kredit sebesar 938,37 triliun rupiah atau tumbuh 3,89% daripada tahun sebelumnya. BRI optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan terdongkrak dengan adanya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang mulai meningkat. Ya, BRI, Bank Rakyat Indonesia ini merupakan salah satu bank nasional yang terbesar dengan salah satu yang memiliki aset terbesar, profitabilitasnya juga terbesar dan saya sudah ditemani oleh Direktur Utama BRI, Sunarso, dan kita berada di kantor BRI, persisnya di tempat BRI Lobby Innovation Award, Pak. Innovation Center. Innovation Center, Pak Sunarso. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat kan? Sehat. Penting sekali sekarang sehat. Itu yang penting. Iya. Masuk ke sini bukan saja harus cuci tangan dan lain sebagainya, tapi harus swab antigen. Sekarang ini sudah menjadi SOP ya kita kalau ketemu, ayo harus di swab. Ini selama 1 tahun terakhir kita pandemi. Sejak pandemi. Sejak pandemi ini, Pak Sunarso, banyak yang kita lewati ya dan perbankan juga saya lihat pasti ada terdampak ya oleh pandemi ini, tapi juga tentu saja diminta bantuan oleh pemerintah karena pemerintah telah menyisihkan dana khusus untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk menangani COVID-19 dan juga memiliki 15 triliun untuk disalurkan ke UMKM. Bagaimana? Apa saja aktivitas yang dilakukan dan juga kinerja dan dampak yang setahun ini dirasakan? Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi mungkin pertama saya ingin sampaikan bahwa tentang situasi perbankan dulu ya.
Jadi perbankan nasional itu sampai Desember 2020 yang lalu, di mana tahun 2020 itu adalah masa-masa yang sulit, kita sudah sering krisis. Tapi krisis kali ini sangat berbeda dan menurut saya ini adalah yang terberat. Gitu. Lebih berat dari 98? Saya kira lebih berat dari 98 sesungguhnya. Gitu. Bahwa dampaknya kemudian kita masih relatif resilient, itu karena kita sudah mengalami berbagai krisis yang mana mungkin secara agregat kita semua banyak belajar dari krisis ke krisis, kemudian memperkuat dan memperkuat risk management kita. Artinya risk management kita sesungguhnya sudah sangat teruji, sehingga menjadi lebih siap dan lebih sigap. Namun demikian mungkin saya sampaikan bahwa krisis yang berat ini di perbankan sekarang ini dampaknya itu beda sekali dengan yang dulu di 97-98. Kalau 97-98 benar-benar kita kesulitan likuiditas karena kita memang nggak siap gitu. NPL tinggi dan lain-lain. Tapi di krisis 2020 yang dipicu oleh pandemi ini malah di perbankan itu likuiditasnya udah sangat kuat. Saya bisa cerita bahwa total dana masyarakat di perbankan nasional itu 6.459 triliun. Ya. Luar Dan biasa. sedangkan kredit yang disalurkan itu 5.482 triliun. Artinya, artinya LDR, loan to deposit ratio kita hanya sekitar 84,66%. Kalau begitu pertanyaannya, krisis yang sekarang ini justru kita sangat siap menyiapkan likuiditas segala macam, bahkan sangat siap gitu, sehingga malah permintaan kreditnya yang sedikit dan tantangan kita menjadi bukan lagi likuiditas tetapi bagaimana menyalurkan likuiditas kepada sektor real, kepada masyarakat. Kira-kira itu situasinya sekarang. Jadi perbankan sangat liquid, kemudian kecukupan modalnya sangat memadai untuk tumbuh dan kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana perbankan bisa meningkatkan penyaluran kredit sehingga bisa berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, dan pertumbuhan ini kan kunci ya. Kita lihat pada tahun pandemi kemarin dan sampai sekarang kan juga kita sempat minus ya. Saya lihat kan UMKM ini paling terdampak kan kalau mengenai usaha ya yang kena imbasnya pada COVID-19 ini. Dan BRI ini sebagai bank yang memang dari dulu tuh mengurusi ya, yang menyalurkan kredit-kredit untuk rakyat. Apa-apa saja yang dilakukan 1 tahun ini, Pak Sunarso? Saya kira karena krisis ini disebabkan oleh penyakit ya. Kalau yang dulu-dulu kan disebabkan oleh mungkin fluktuasi nilai tukar, kemudian kegagalan korporasi, moral hazard yang tinggi, kemudian overexposure terhadap dolar 2013 dan lain sebagainya. Itu juga ada kegagalan state di Eropa untuk memenuhi kewajibannya. Maka dampaknya adalah ke nilai tukar, kemudian inflasi, suku bunga. Ya, lebih ke finansialnya. Betul, kan yang kena itu kebanyakan adalah korporasi. Ya. Lah BRI kan mainnya di UMKM gitu. Sekarang ini krisis disebabkan oleh penyakit dan kemudian orang untuk menghindari penyakit mengurangi aktivitas ekonominya. Maka kemudian UMKM menjadi sangat terdampak. Maka apa yang harus dilakukan oleh BRI? Ya saya katakan mungkin di 2 area lah. Yang pertama adalah penyelamatan manusianya dulu ya, people first. Jadi kemudian people first ini kita implementasikan ke dalam bagaimana kita secara disiplin menjaga kesehatan, kemudian sudah barang tentu ada keluar biaya-biaya tambahan, kemudian operasional cara kerja kita itu menjadi tadinya kerja di kantor menjadi ada giliran work from home, kerja dari rumah, kemudian operation tadinya kita tersentralisasi, kita menjadi split operation. Sudah barang tentu secara operasional ini berdampak terhadap overhead cost, operational cost naik ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi krisis dan kita memang lagi butuh penyelamatan manusianya dulu. Nah yang kedua adalah dampaknya terhadap bisnis. Bisnisnya BRI adalah di UMKM gitu. Maka kemudian yang kita lakukan adalah menyelamatkan UMKM. Karena menyelamatkan UMKM itu menyelamatkan BRI sesungguhnya. Dan menyelamatkan BRI itu menyelamatkan perekonomian nasional. Yang kita lakukan adalah kemudian melakukan restrukturisasi kredit UMKM. Dan kita puncaknya itu di September, itu jumlah kredit yang kita restrukturisasi itu mencapai 197 triliun. 197 triliun? 197 triliun, itu di September itu.
Dan kemudian akhirnya terakhir bahwa akumulasi yang kita restrukturisasi itu sudah menurun, sekarang menjadi 186 triliun. Artinya beberapa triliun yang kita restrukturisasi itu berhasil, sukses gitu. Dan itu menyangkut sampai 2,9 juta nasabah yang kita Seluruh Indonesia kan? di seluruh Indonesia, nasabah UMKM BRI. Ya, kalau dampak terhadap bottom line BRI itu sendiri, ya memang ini pasti ada penurunan ya dalam penggunaan ya likuiditasnya itu sendiri. Sudah terasa? Karena ini BRI ini salah satu bank yang selalu ini rekornya itu selalu in the black ya, nggak pernah di red. Dan apakah ada inilah NPL dan lain sebagainya ini merupakan masalah sampai sekarang? Saya katakan bahwa kinerja BRI masih sangat baik ya di tengah krisis yang luar biasa ini, yang tantangan yang sangat berat ini. Saya mau cerita bahwa aset BRI masih tumbuh loh, tumbuh 6,7%. Jadi sekarang aset BRI sudah tembus di atas 1.500 triliun, tepatnya adalah 1.511,3 triliun rupiah. Wow, dan itu adalah the biggest aset perbankan di Indonesia. Ya, dan ini harga sahamnya juga saya lihat, wah harga sahamnya ini... Terima kasih mungkin Mbak Desi mungkin ikut di mana-mana pada juga pertumbuhan bukan lagi anjlok ini kok bisa Terus kemudian kredit kita juga masih tumbuh ya. Kredit perbankan secara nasional tumbuh negatif. Tetapi saya karena ketua Himbara masih tumbuh positif loh, 0,63%, dan BRI masih bisa menumbuhkan kredit 3,9%. Jadi kredit BRI itu sekarang mencapai 938 triliun kredit ya. Dengan kualitas kredit yang dijaga sangat baik, NPL kita 2,99%, dan itu artinya masih lebih baik dibandingkan industri, karena saya punya data NPL perbankan di Indonesia per November tapi ya, NPL industri itu 3,18%, BRI kan 2,99%, artinya masih lebih baik daripada rata-rata perbankan. Tadi kan ditanya, kalau gitu yang terdampak apa? Yang terdampak adalah laba. Tahun 2019 BRI masih berjaya, labanya 34 triliun. Tapi tahun 2020 ini laba BRI menjadi 18,66 triliun. Wah, jadi setengahnya ya. Ya hampir setengahnya lah, karena turunnya itu 45%. Tapi sebenarnya turun itu kenapa? Karena kita menambahkan biaya pencadangan. Kalau suatu saat yang kita restrukturisasi itu gagal, maka kita sudah mencadangkan. Maka kemudian NPL kita yang 2,99% itu di cover pencadangan sampai 248%. Artinya kalau gagal pun nasabah deposan masih aman karena kita cadangkan kapital kita untuk mengcover risiko seandainya nanti terjadi pemburukan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Penurunan suku bunga kredit bukan satu-satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit. Saya ulangi lagi, bukan satu-satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit. Banyak sekali khususnya di industri-industri yang kita lihat yang berkaitan ya seperti transportasi, pariwisata dan lain sebagainya, banyak sekali perusahaan gulung tikar. Nah, tapi kita lihat BRI justru harga sahamnya naik ya, blue chip, dan juga performance NPL-nya juga sangat baik. Tapi ini kan berarti ini harus ada yang namanya kan matching antara kondisi finansial, kita koceknya itu tebal, tapi kok di luar itu orang tuh kesulitan. Nah, ini bagaimana supaya lebih istilahnya menutup ya antara ekonomi real dan dunia finansial dan sektor keuangan. Ini harusnya kan idealnya itu balance gitu. Betul. Kayaknya itu pertanyaan semua orang. Maka saya mau mencoba menjelaskan ya. Jadi sekarang perbankan itu justru tantangannya bukan mencari likuiditas, tetapi menyalurkan duit ini kepada sektor usaha, sektor real. Kemudian timbul polemik kan, suku bunga sudah diturunkan, kenapa bank tidak menurunkan bunga kredit? Gitu. Ditransmisikan kepada bunga kredit gitu. Kita semua ingin menurunkan suku bunga kredit, terus terang saja. Kalau kreditnya bisa dinaikkan. Jadi pertanyaannya, sesungguhnya
yang bisa mendongkrak pertumbuhan kredit ini apa? Gitu. Harus ada job creation ya, yang jelas. Iya betul. Ya. Dan ada orang bilang bahwa turunin suku bunga supaya kreditnya tumbuh. Ternyata kita punya data. Tahun sebelum 2015, suku bunga KUR kredit usaha rakyat itu 22%. Ya, 22% loh ya. Ya. Dan pada saat itu kredit perbankan bisa tumbuh 20%, bahkan sempat 25%. Gitu. Padahal bunganya tinggi Padahal kan? bunganya tinggi. Terus kemudian sejak 2015 KUR itu diberikan subsidi, sudah bunganya turun dan disubsidi. Bunganya diturunkan dari 22% menjadi 15%. Dan 15% pun yang dibayar oleh nasabah hanya 7%, selebihnya adalah disubsidi oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, pada saat suku bunga diturunkan dari 22% ke 15% dan seterusnya, apakah meningkat pertumbuhan kredit? Ternyata justru pertumbuhan kredit itu tidak mencapai 10%. Pada saat itu kredit cuma tumbuh 8% dan seterusnya, baru naik kira-kira mungkin sekitar tahun 2018 itu bisa double digit lagi, tapi nggak jauh juga, sekitar 11-12% gitu. Dan kemudian kembali lagi jatuh di bawah 10% pertumbuhan kredit. Kalau begitu boleh dong kita berkesimpulan bahwa penurunan suku bunga kredit bukan satu-satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit. Saya ulangi lagi, bukan satu-satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit. Jadi hanya korelasi, bukan causation. Bukan, ya. Jadi kemudian perbankan kan juga penasaran, kalau gitu apa yang bisa mendorong pertumbuhan kredit? Kemudian kita bikin model-model ekonometrika gitu. Hasilnya ternyata ada dua hal yang paling signifikan dan paling elastis terhadap pertumbuhan kredit. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Ya, dan selama ini Indonesia pertumbuhannya itu sangat dipacu tergantung kepada konsumsi, gitu. Lebih dari 60%. Betul. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Kalau begitu, kalau mau menumbuhkan perekonomian, gitu, mau menumbuhkan GDP ya, GDP growth gitu, berarti kita harus fokus kepada dua hal itu. Konsumsi untuk sementara ini ya, konsumsi dan daya beli masyarakat. Nah, cara meningkatkan daya beli masyarakat menurut saya juga ada dua gitu. Kasih pekerjaan. Kasih pekerjaan supaya dia dapat penghasilan. Dan kemudian karena dia punya penghasilan, punya daya beli dan dia spending. Kalau tidak dikasih pekerjaan, kasih uang. Dan dua-duanya itu sudah dikerjakan oleh pemerintah dan kita semua dalam bentuk berbagai stimulus. BRI sendiri ini kan dengan memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia dan begitu banyak ya karyawannya. Selama ini bagaimana memanage? Tadi kan sudah disebut ada perubahan, work from home dan lain sebagainya. Tapi ini kan kalau di seluruh pelosok dan tentu saja dengan mitra-mitra yang lainnya. Selama ini bagaimana? Apa yang menjadi, apakah kedisiplinan ini dan perubahan perilaku ini sudah diterapkan khususnya di lingkaran BRI sendiri sebagai perusahaan? Dari awal pandemi ini menyerang kita ya, kita sudah mau nggak mau harus terapkan itu. Artinya disiplin ya, secara disiplin menerapkan protokol kesehatan, kemudian split operation, kita nggak bisa lagi tumpuk-tumpukan kalau terjadi apa-apa di sini ada misalnya sebut saja ada yang positif, maka kita sudah langsung kosongkan itu selama beberapa hari, kemudian pindah ke pusat-pusat alternatif operation, kemudian juga work from home. Nanti bisa dilihat bahwa di depan sini itu nanti sekitar jam 4 sudah berjajar-jajar ini base di sini. Artinya apa? Karyawan yang pulang ke Bekasi, pulang ke Tangerang, pulang ke Bogor, itu kita sediakan base yang khusus hanya dipakai oleh karyawan BRI. Itu sudah selama setahun lebih gitu. Supaya tidak naik kendaraan umum. Itu juga bagian daripada disiplin kita untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Itu kemudian secara operasional tentunya nanti ya sudah mau nggak mau ini mempercepat, mengakselerasi transformasi digital kita. Karena apa? Karena operasinya kan kemudian kerja dari rumah, mau nggak mau kan pakai digital gitu. Dan kemudian ada teman-teman misalnya yang di Tangerang gitu, biasanya ngantor di sini. Dan sekarang sudah bisa dari kantor yang bisa dipakai bersama gitu, kita bikin kayak co-working space gitu, tapi di kantor kita sendiri. Jadi yang dari Tangerang, dari Serang misalnya mau ngantor ke sini, nggak perlu sampai sini, cukup berhenti di kantor kita di BSD. Di Bogor pun kita bangun di Dewi Sartika, nanti teman-teman yang dari Bogor yang harusnya ngantor di Jakarta, gini,
nggak harus datang ke Jakarta, cukup datang ke kantor di Bogor. Dan semua ini kan menggunakan digital. Maka kemudian untung saja tahun 2016 kita sudah persiapkan transformasi BRI itu mentransformasi digital ini. Kita sebutnya dulu Revolution 1.0 gitu. Dan yang kita 1.0 ya. 1.0. Itu bagian dari industri 4.0 sekarang Iya, kita kan semuanya. Revolution 1.0. 1.0. Gitu. Tapi ini mengenai digital transformation ini menurut saya itu sangat penting, Pak Sunarso. Salah satu industri atau fokus usaha yang justru melejit ya karena pandemi COVID-19 di mana yang lain terpuruk, ini justru semakin meningkat adalah all things yang berkaitan dengan digital, yang berkaitan dengan internet, yang berkaitan dengan online. Mungkin kita istirahat sebentar, kita akan lanjutkan fokus mengenai transformasi digital ini dan tentu juga inovasi-inovasi apa saja yang penting kita lakukan supaya kita bisa keluar dari situasi ini lebih cepat lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Sudah melakukan transformasi digital dari tahun 2016 ya di BRI. Tapi yang penting lagi, pemerintah sekarang butuh bantuan ya, apalagi dengan krisis yang ada sekarang ini. Kira-kira apa-apa saja yang bisa dengan kerangka transformasi digital innovation ini yang bisa dilakukan dan diberikan supaya pemerintah juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar bersama Dirut BRI Sunarso, dan kita lihat ya dalam situasi COVID-19 ini dengan krisis ekonominya, pemerintah tampaknya juga sangat berharap perbankan bisa membantu untuk memulihkan perekonomian nasional. Sunarso, ya. Kita lihat bahwa BRI juga khususnya di bawah Pak Sunarso ini memang syarat sekali dengan semangat transformasi dan inovasinya. Tapi sebelum itu kita diminta untuk duduk di ruang gamelan ini. Nah, saya harus tanya ini. Tadi di ruang Innovative Center ya, Innovation Center. Sekarang tiba-tiba dibawa ke ruang gamelan ini katanya. Kenapa? Ini sesuatu yang ada message-nya yang ingin disampaikan di sini. Ada. Apa? Jadi kalau kita lihat itu wayang itu saya jajar-jajar di situ seperti kayak mau pagelaran wayang. Wayang ini menurut saya sesuatu yang menarik ya, karena ribuan tahun yang lalu sebenarnya ini kan sumber ceritanya kan Mahabharata dan Ramayana. Dan sampai hari ini nggak semuanya diceritakan secara tertulis loh, banyak kan diceritakan secara lisan gitu. Tapi kenapa kok konsisten gitu, masih bisa kita pahami sampai hari ini gitu. Dan ada di dalam DNA kita. Dan ada di dalam DNA kita gitu. Nyambung gitu. Kesimpulannya berarti wayang ini mungkin saya bacanya adalah ini bayang ya. Ini adalah bayangannya manusia sebenarnya. Maka kemudian yang dijajar itu adalah segitu banyaklah karakter itu gitu. Maka sepanjang masih ada manusia ya, wayang ini masih relevan karena itu adalah jajaran daripada karakter-karakter manusia. Dan saya adalah CEO, saya adalah dalang. Maka tugas saya adalah mengkolaborasikan semua berbagai karakter itu menjadi sesuatu yang setimbang dan produktif dan konstruktif gitu. Dan peran dalang ini kan sangat penting ya. Betul. Dan mudah-mudahan behind the scene tapi sangat menentukan. Betul. Nah, dan saya lihat ini Pak Sunarso ini sebagai sering mendapatkan award ya, the best CEO dan lain sebagainya. Tapi ini menurut saya itu sesuatu yang merefleksikan apa yang selama ini dilakukan. Sudah melakukan transformasi digital dari tahun 2016 ya di BRI. Tapi yang penting lagi, pemerintah sekarang butuh bantuan ya, apalagi dengan krisis yang ada sekarang ini. Kira-kira apa-apa saja yang bisa dengan kerangka transformasi digital innovation ini yang bisa dilakukan dan diberikan supaya pemerintah juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik? Saya kira kembali lagi ke filosofi wayang tadi itu. Tetap segala sesuatu itu kan macam-macam tuh resourcesnya. Itu harus idenya juga macam-macam. Maka harus ada yang mengintegrasikan. Dan integrator itu yang saya sebut dalang tadi. Itu. Dan dalam krisis ini sebenarnya
semua dituntut untuk mengeluarkan yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi itu saja nggak cukup, mesti ada dirijennya yang mengintegrasikan. Maka apa yang harus diintegrasikan? Pertama adalah, terutama yang terkait sama bank ya, untuk menjawab tantangan dari krisis ini. Tantangan kita adalah tetap memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Karena memang tugas negara adalah mensejahterakan masyarakat. Berbagai program stimulus itu masih harus dilanjutkan, karena masih dibutuhkan. Dan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Dan stimulus ini kan saya katakan ada 3. Pertama adalah government investment, seperti contohnya adalah pemerintah menempatkan investasi berupa deposito di perbankan, termasuk di Bank Himbara, di BRI, dikasih deposito 15 triliun, dan BRI ditantang untuk menyalurkan kredit 3 kali lipatnya, 45 triliun. Sudah kita lakukan, dan sekarang dana yang 15 triliun itu sudah kita kembalikan kepada pemerintah mulai tanggal 13 Januari yang lalu. Tapi kredit itu sekarang berputar ya di masyarakat. Sudah beranak pinak itu. Beranak pinak mudah-mudahan gitu ya. Dan kemudian alhamdulillah kita juga nggak kekurangan likuiditas. Itu pertama adalah government investment. Yang kedua adalah government spending. Government spending adalah belanja pemerintah, termasuk di antaranya adalah membayari berbagai subsidi. Dan juga kemudian subsidi bunga, kemudian BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro, dan juga sampai subsidi gaji ya. Itu menurut saya masih bisa dilakukan, cuman mungkin mesti difokuskan. Apakah di BPUM-nya, karena itu lebih mengarah ke produktif sehingga create job gitu, itu yang perlu dilakukan. Itu stimulus ya. Yang ketiga stimulus itu adalah bisa memberikan government guarantee. Jadi mungkin bank didorong untuk ngasih kredit, tapi risikonya dijamin oleh pemerintah. Kalau nggak dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh lembaga penjaminan yang preminya dibayari oleh pemerintah. Dan itu juga sudah jalan, meskipun ada yang masih, yang terutama jaminan untuk UMKM itu berjalan baik dan efektif. Yang korporasi mungkin yang perlu diperlonggar persyaratannya supaya jaminan itu menjadi efektif. Itu stimulus yang harus dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya selain stimulus adalah pemerintah mesti meneruskan program-program pembangunan infrastruktur. Terutama mesti difokuskan kepada infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang padat karya. Misalnya katakanlah membangun waduk-waduk, nggak usah bendungan deh, waduk sajalah. Waduk-waduk yang nggak usah besar gitu. Terus kemudian dari situ kemudian dilanjutkan ke irigasinya, baik yang sekunder, tersiernya, dan lanjutannya. Terus kemudian infrastruktur pedesaan, perbaikan jalan, bangun jembatan. Tujuannya apa? Hari ini kita mengeluarkan uang supaya menjadi pendapatan bagi pekerja. Dan itu digunakan untuk spending. Hari ini, pada saat masih krisis. Nanti setelah krisis, infrastruktur pertanian kita bagus, produksi pertanian kita menjadi sustain, menjadi baik, distribusinya pun menjadi lancar. Jadi kita akan memanen ini 2 kali. Memanen jangka pendek adalah untuk meningkatkan konsumsi, daya beli, dan kemudian memanen jangka panjang adalah dari kelancaran proses produksi sampai ke ke distribusinya, dan itu akan memutar pertumbuhan ekonomi secara sustain. Dan, itu. Ya, dan Pak Sunarso ini sering diminta pendapat oleh pemerintah. Saya rasa masukan-masukan seperti ini memang perlu ini ya disampaikan dan juga ditindaklanjuti. Ya, saya bagian kecil dari itu, tapi saya akan senang kalau bagian kecil ini juga suaranya didengar gitu, kira-kira seperti itulah. Jadi itu, dan kemudian yang lain kita akan support untuk menyalurkan kredit ke hal-hal seperti itu. Ditambah lagi khusus untuk BUMN, bank BUMN terutama, memang masih ada kendala. Kredit-kredit UMKM yang diberikan dari zaman Orde Baru gitu, apakah KIP, KMKP, terus kemudian KUT, terus kemudian kredit-kredit kecil kepada UMKM, itu kan nggak semuanya lancar, ada yang macet. Dan yang macet itu kemudian kita sudah hapus buku, tapi kan nggak bisa hapus tagih. Orang-orangnya kan masih tercatat sebagai penunggak kredit macet. Maka terhadap nama-nama ini nggak bisa dikasih kredit. Maka kalau kita mau mendorong perkreditan, maka mestinya ada untuk amnesti. Betul. Kalau yang gede-gede dapat teks amnesti, maka yang kecil-kecil ini harusnya juga dapat amnesti. Misalnya yang kreditnya 5 miliar ke bawah, sudahlah itu tidak dianggap sebagai aset negara dan tidak merugikan negara. Maka orang-orangnya sekarang juga tinggal anaknya mungkin itu bisa dikasih kredit lagi. Ini apa yang menghambat untuk ini? Saya kira peraturan saja. Peraturan dan karena itu dianggap itu aset negara. Ada kira-kira berapa orang yang dalam posisi seperti ini? Ada berapa kira-kira yang nasabah yang dalam posisi? Masih puluhan triliun nasabah yang kredit yang
dari akumulasi dari puluhan tahun yang lalu seperti itu. Jadi masih banyak orang yang sampai saat ini Masih tidak banyak bisa orang yang tercatat akses. sebagai penunggak kredit macet dan karena ini- pernah dia kasih kredit macet dan dihapus buku, tetapi kan tidak hapus tagih, bahwa orangnya masih tetap tercatat sebagai penunggak kredit macet. Itu nggak bisa dikasih bantuan apapun. Kira-kira peraturannya akan bisa segera keluar atau Nah ini apa yang makanya kita steps? ngomong ini nanti supaya semua stakeholder mendengarkan bahwa kita jangan sampai terjebak oleh persoalan-persoalan yang kita Iya. buat sendiri gitu. Karena akses terhadap kredit itu kan sangat penting ya, kalau Ya, tidak memang harus dijaga, jangan sampai terjadi moral hazard gitu. Makanya Ya. kemudian boleh dong dimulai yang 5 miliar ke bawah lah dulu. Sekarang ini ada 57 juta UMKM. Dari 57 juta itu yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan dan cukup 12 juta saja. Yang 5 juta dilayani rentenir. mengenai UMKM ini, karena BRI memang fokusnya kan UMKM, rohnya itu kan UMKM. Kita bicara tadi menciptakan pekerjaan. Nah, kita ketahui dalam situasi COVID ini, tapi juga dengan arahnya Indonesia ingin maju, melakukan industrialisasi, itu kan tipe-tipe pekerjaan yang harus diciptakan dan di mana kredit-kredit ini perlu disalurkan sehingga membantu untuk membuat basis perekonomian kita yang berdasarkan itu inovasi, transformasi dan lain sebagainya. Ini idenya bagaimana Pak Sunarso? Cara mungkin bukan saja menyalurkan tapi mengembangkan usaha-usaha yang memang rohnya itu berdasarkan informasi, teknologi, innovation, internet dan digital. Ya. Tahun 2016 kita bikin program transformasi yang kita sebut Revolution 1.0 itu. Waktu itu visinya adalah kita ingin menjadi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. Jadi kita punya value yang pasti indikatornya adalah keuangan gitu, tapi kemudian kita juga selain nyari duit, kita harus membangun nama baik, home to the best talent. Dan itu kita mau akhiri di 2022 kalau nggak terjadi pandemi. Ternyata kita jalankan dan kemudian pandemi datang di 2020, maka itu kita akhiri di 2020. Kita sekarang lagi nyusun visi baru, tetap sama, mirip, tapi saya ubah menjadi, kita ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia. Dan yang tadinya home to the best talent, kita ganti. Kita ingin menjadi champion of financial inclusion. Kenapa demikian? Ini urusannya adalah bagaimana kita berkontribusi kepada negara. Jadi kalau the most valuable banking group, maka saya ingin mengajak bukan hanya bank only, tetapi BRI Group secara keseluruhan itu sama-sama create value gitu ya. Dan create value artinya adalah bukan hanya economic value, tetapi juga social value. Tetapi untuk menuju ke sana, karena kita ingin kembalikan BRI kepada kitohnya, supaya lebih fokus kepada UMKM, maka menurut saya program yang paling pas adalah kita harus terus melakukan gerakan financial inclusion. Maka kemudian sasaran kita adalah nanti 90% financial inclusion itu harus dikuasai oleh BRI. Dan itulah kemudian kita bangun ekosistemnya, kita bangun infrastrukturnya, kita bangun sistemnya sendiri, dan kemudian kita bangun database-nya. Itu adalah syarat dan prasyarat untuk kita mentransformasi UMKM ini, baik dari sisi UMKM-nya sendiri, maupun sisi banknya yang mensupport UMKM, lembaga keuangan yang mensupport UMKM, supaya nanti kita sama-sama bisa sejajar berjalan berdasarkan cara kerja yang baru, yang berbasis teknologi, yang berbasis digital. Dan itu semua butuh integrasi data. Iya, begitu. Inclusion ya, ini kata jadi semua harus bisa tercakup ya. Kalau misalnya, coba berikan contoh, misalnya saya seorang yang punya usaha gitu, dan saya ingin menjadi bagian dari ini UMKM yang di-include ini. Kira-kira apa yang saya bisa dapatkan dan bagaimana saya bisa mengembangkan 5-10 tahun ke depan, dan sektor atau bentuk usaha apa yang paling bisa tumbuh gitu 5-10 tahun ke depan. Baik, jadi sering orang bilang bahwa UMKM itu harus diadvokasi gitu.
Saya bilang enggak. Saya bilang UMKM itu harus diedukasi, dieducate. Lebih penting mengeduket daripada mengadvocate. Itu. Kenapa demikian? Kalau diadvokasi, kita itu menempatkan UMKM itu di bawah. Dan kemudian bank, lembaga keuangan itu di atas, maka kemudian diadvokasi ke atas. Sesungguhnya enggak seperti itu, sesungguhnya. Sesungguhnya kalau kita edukasi mereka dan kemudian mereka bisa sejajar sama bank, sama lembaga pembiayaan, maka dia akan menjadi gadis cantik yang jadi rebutan semua bank. Dan rebutan semua bank itulah yang akan menurunkan harga, yang akan turun harganya dan bargaining position daripada UMKM itu akan naik gitu. Maka sekarang kita fokus saja ke edukasi UMKM. Apa sih yang harus diedukasi? Yang harus diedukasi itu pertama adalah spirit entrepreneurship-nya saja itu harus kita ajarkan. Karena nggak semua orang lahir tiba-tiba punya semangat entrepreneur gitu. Bahkan mungkin kalau kayak saya begini dulu begitu ini sekolah yang pinter, sekolah yang benar supaya nanti jadi pegawai. Iya, kerja di kantor. Kerja di kantor supaya dapat pensiun. Bahkan malah gitu makan. Nah terus kalau dididik seperti itu mana ada orang mau jadi entrepreneur kalau dididik seperti itu. Maka spirit entrepreneurship itu perlu dibangun. Yang berikutnya adalah subjek yang harus diajarkan adalah kemampuan untuk mengelola itu administrasi dan manajerial. Kenapa? Karena administrasi dan manajerialnya rapi, bank pun akan berebut. Gitu. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas. Bagaimana mengakses informasi, bagaimana mengakses teknologi, bagaimana mengakses pasar, termasuk bagaimana mengakses permodalan. Itu yang harus diajarkan. Ya. Dan Edukatornya ada? Ada. Tersedia? Tersedia. Talent yang untuk mendampingi dan ada, membuat pasti ada. mini entrepreneur. Kan cita-citanya dari mikro menjadi small, dari small menjadi medium, Journey-nya dari medium harus ada naik kelas juga kan. Betul. Kredit ini. Masih saya lanjutkan, materi yang harus diajarkan itu termasuk juga GCG, tata kelola, good corporate governance principle. Itu harus diajarkan kepada UMKM. Jangan sampai baru usaha sudah pikirannya itu menganggap bahwa usaha itu identik dengan kalau ke bank harus melakukan ini, melakukan itu yang tidak GCG. Dan itu harus diajarkan bahwa kepada bank pun kita harus GCG memperlakukannya. Transaksi kalau misalnya di luar kebiasaan jangan. Itu. Bookkeeping-nya juga harus. Betul. Dan yang terakhir itu menurut saya sustainability. Jadi jangan usaha aji mumpung. Tapi usaha itu harus dipikirkan yang tadi journey-nya. Kalau saya sekarang usaha ultramikro, maka target saya sekian tahun saya harus masuk ke mikro, kecil, dan bahkan menengah. Syukur nanti kalau lolos terus di dalam kompetisi kehidupan ini menjadi konglomerat gitu, itu bagus sekali. Maka Mbak Desi tadi saya sampaikan, journey-nya kira-kira seperti apa, itu yang harus kita siapkan. Dan sekarang karena eranya digital, orang itu akan memiliki competitiveness yang baik kalau fokus. Dan fokus itu kemudian sekarang diklaster-klasterkan, fokus ke klaster mana. Dan itulah yang kemudian kita sebut ekosistem. Jadi kalau begitu, strategi BRI kemana? Kita akan kembangkan UMKM ini, akan masukkan ke dalam sistem, dan kemudian kita rangkai dalam ekosistem UMKM. Itu yang paling penting. Dan ekosistem ini nanti tergantung. Mau tergantung segmen bisnisnya, tergantung sektornya, tergantung integrasinya, itu mari kita bicarakan dan kita bisa diskusikan. Sementara ini contoh saja. Kalau dalam situasi yang krisis seperti sekarang ini, kira-kira sektor apa yang masih menarik? Menurut saya sektor pangan pasti tetap tumbuh. Ya, pasti tetap tumbuh. Dan sekarang ini sama masa pandemi ini justru kelihatan. Kelihatan sekali. Nah, sekarang kan kita ngomong berarti kalau gitu kita bisa ngasih kredit ke sektornya sektor pangan atau bahan pangan. Ya. Mulai dari produksi, faktor produksinya, inputnya, sampai ke output dan distribusinya, sampai ke pengolahan pangan. Itu ekosistem. Dan kemudian kalau begitu, sekarang segmennya yang mana? Segmennya menurut saya tetap UMKM. Jadi artinya itu pasti ada di ultramikro ya. Dan ada juga di mikro, ada juga di kecil. Ini yang harus diintegrasikan dalam ekosistem. Gitu. Dan itulah yang kemudian bagaimana mereka bertransaksi secara digital supaya cepat, ya, terus kemudian supaya mudah, dan kemudian saya katakan, maka tadi untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi tadi, bukan hanya memberikan pekerjaan, bukan hanya memberikan kredit,
tetapi mendorong meningkatkan velocity of money itu. Tadi itu lewat digital, transaksi-transaksi digital itu kan mudah dan cepat. Maka itu akan meningkatkan velocity of money dan itu akan meng-create pertumbuhan. Ya, dan pertumbuhan yang berdasarkan value juga dengan nilai tambah ya, bukan sesuatu yang kalau ada apa-apa bisa langsung collapse. Nah, Pak Sunarso sendiri ada target jumlah berapa yang perlu di-educate dari tahun ke tahun dan kira-kira mungkin nanti berapa tahun ke depan ini bisa terlihat dampaknya terhadap perekonomian dan juga penguatan ekonomi kita. Karena UMKM ini memang tulang inilah, tulang punggung ya dari perekonomian Indonesia. Saya akan kembali lagi fokus bahwa dengan era digital ini mau nggak mau kita memang harus fokus di ekosistem. Dan saya mau ngomong ekosistem yang terkait sama mulai dari ultramikro sampai ke kecil dan menengah. Ya. Sekarang ini ada 57 juta UMKM. Dari 57 juta itu yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan dan cukup 12 juta saja. Yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan formal tapi belum cukup itu 15 juta ya. 15 juta. Hanya itu loh. 12 juta sudah terlayani secara cukup. 15 juta terlayani belum cukup. Dan selebihnya itu 30 juta itu terdiri atas. Yang 5 juta dilayani rentenir. Ini survei kita, survei kita. Yang 7 juta kalau butuh pembiayaan, butuh modal, pinjam ke kerabat. Yang 18 juta tidak tahu harus kemana, belum terlayani sama sekali. Kalau Mbak Desi nanya, targetnya mau kemana? Iya, 50 juta, 7 juta. Iya betul. Jadi 57 juta, tetapi fokus saya adalah ke yang 18 juta yang belum terlayani sama sekali. Yang belum terlayani sama sekali. Nanti kalau itu sudah terlayani, karena kita bisa prosesnya digital, lebih cepat, lebih murah, tenornya pendek-pendek, mungkin yang tadinya ke rentenir pindah ke kita. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tapi kalau terpaksa, rugi pun tidak masalah, asal kita tetap jaga likuiditas dan kualitas untuk bisa lolos, menang 2-1 kan, lolos ke babak berikutnya. Dan nanti kalau suasananya favorable, kita akan jadi juara. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar bersama Dirut BRI Sunarso. Kita lihat Pak Sunarso, kata-kata kunci yang tadi disebut innovation, transformation, sustainability itu juga, tapi juga wayang dan dalang, jadi orang dan juga pemimpinnya. Nah, kita di tengah krisis. Tapi kita juga ketahui bahwa Indonesia kan sudah melalui berbagai macam krisis. Kita reformasi tahun 98 misalnya, di mana kita mentransformasi diri kita itu sendiri. Dan dengan di bawah kepresidenan Jokowi ini juga ada mimpi untuk revolution, mental revolution, revolusi mental, dan bertransformasi dari industri 4.0, all things internet dan lain sebagainya. Tapi kuncinya nih saya lihat yang memang penting itu dalangnya itu. Dalang yang bisa menyatukan antara visi, idealisme dengan eksekusi dan implementation, tapi tidak takut menghadapi transformasi, tapi juga harus memastikan sustainability. Ini dalam satu kerangka. Belum lagi harus profit, tapi harus berani mengambil resiko. Coba resepnya sekarang untuk menjadi dalang yang bisa melakukan ini semua, apa saja. Karena saya lihat Pak Sunarso ini memang orang yang bukan saja memiliki visi, tapi sudah membuktikannya dengan eksekusi. Baik. Tidak pernah mudah menghadapi ambiguitas itu. Itu dulu jawabannya. Tidak pernah mudah. Maka diperlukan kejelian dan kedalaman untuk sampai ke struktur dasar persoalan gitu. Itu yang ingin saya katakan. Maka transformasi selalu diperlukan. Karena memang perubahan itu tidak akan pernah berhenti, selalu ada perubahan, dan perubahan itu akan mengekspos strategic risk terhadap organisasi apapun. Dan cara terbaik menghadapi strategic risk adalah dengan bertransformasi.
Dan transformasi itu memang sulit dan berisiko. Maka transformasi tidak boleh gagal. Supaya transformasi tidak gagal, berdasarkan pengalaman empiris saya gitu, dalam melakukan beberapa kali transformasi, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, itu harus jelas objek yang ditransform. Tujuannya itu untuk apa? Gitu. Tujuannya untuk apa dan apa yang harus ditransform. Dalam konteks BRI, maka kita tetapkan, kita nggak mentransformasi ABCD, enggak. Kita mentransformasi digital dan culture. Itulah objek yang ditransform. Jelas, 2. Yang kedua adalah harus ada pemimpin yang menggerakkan. Dan yang ketiga adalah seluruh anggota tim harus buy-in dan menghendaki transformasi itu. Dan yang terakhir, transformasi itu harus menjadi mekanisme kesisteman sehingga transformasi itu harus rely on system, bukan rely on sinten, bukan kepada orangnya. Maka orangnya pindah-pindah pun sistemnya masih bisa menjadi legasi di situ. Oleh karena itu, transformasi itu harus ditulis dalam bentuk blueprint transformasi. Itu syarat supaya sukses. Berikutnya, menghadapi ambiguitas yang lain ini sekarang. Belum resistensi. Belum Orang resistensi. nggak suka. Betul gitu. Dan itu tantangannya. Tantangannya adalah, tantangan transformasi adalah menghadapi resistensi orang untuk berubah. Biasanya orang tidak mau berubah karena 2 hal. Pertama, tidak tahu dan tidak sadar tentang ancaman strategik risk yang akan menghadang kita. Itu. Maka itu mesti dikasih tahu. Yang kedua adalah karena orang itu berada di zona nyaman, comfort zone. Gitu. Dan ambiguitas yang berikutnya adalah, saya mau cerita, karena tadi tanya, bagaimana antara mengelola supaya tetap profit, itu target tahun ini, sementara transformasi itu baru bisa dilihat 5 tahun ke depan hasilnya. Kita pilihannya kan mengejar target tahun ini atau jangka panjang. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kebetulan saya senang main bola, maka saya pakai perumpamaan sepak bola. Kalau dalam keadaan muda, situasinya sangat favorable, maka saya ingin supaya kalau ini sistemnya gugur gitu, saya ingin melaju terus ke babak berikutnya sampai ke final jadi juara. Maka kalau situasinya sangat favorable, saya ingin menang 3-0. 3-0 artinya apa? Likuiditas saya jaga baik, kualitas aset saya jaga baik, profitabilitas, keuntungan saya jaga semaksimal mungkin. 3-0. Kalau kondisinya favorable. Tapi kalau kondisinya misalnya stres seperti sekarang ini gitu, menurut saya cukup menang 2-1. Apa itu? Pertama itu likuiditas harus kita jaga. Kita nggak boleh kalah di likuiditas. Karena itu darahnya bank. Nggak boleh nggak ada dan tidak boleh nggak ngalir. Likuiditas. Yang kedua, supaya kita bisa lolos ke babak berikutnya, maka kualitas harus kita jaga. Meskipun untuk menjaga kualitas ini, kita harus restrukturisasi dan mengeluarkan biaya pencadangan. Akibat restrukturisasi dan biaya pencadangan, maka goal yang ketiga kita relakan, profitabilitas. Jadi kita jaga likuiditas, kita jaga kualitas, kita korbankan profitabilitas. Mengorbankan profitabilitas juga nggak harus berkorban lose begitu saja. Bisa punya 3 pilihan. 3 pilihan itu adalah, kalau masih memungkinkan seperti sekarang ini, tetap profit, tapi menurun. Contohnya BRI, tahun 2019, 34 triliun. Tahun 2020, 18,6 cukup. Karena kita mencadangkan untuk menjaga kualitas. Tapi kalau misalnya kondisinya sangat lebih suram lagi, kita jaga di zero profit. Nggak rugi, tapi juga nggak untung. Tapi kalau terpaksa, rugi pun tidak masalah, asal kita tetap jaga likuiditas dan kualitas. Untuk bisa lolos, menang 2-1 kan, lolos ke babak berikutnya. Dan nanti kalau suasananya favorable, kita akan jadi juara. Demikian. Iya, mungkin yang terakhir ya, dalam pemilihan ya, SDM jadi nomor 1 tentu saja. Bagi perusahaan, kalau BRI kan lebih dari 100 tahun ini. Sekarang berapa jumlah perusahaan yang hidup dan tahan dan langgeng ya, lebih dari 100 tahun ya. Kunci dalam penanganan pemilihan dan training edukasi terhadap SDM ini apa saja, Pak Sunarso?
Saya kira begini, kita juga terima kasih kepada pendahulu-pendahulu BRI yang bisa menjaga sustainability daripada BRI ini sampai usianya 125 tahun. Sedangkan kita tahu bahwa di internasional saja itu nggak banyak juga perusahaan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dan BRI adalah salah satu korporasi besar di Indonesia yang menunjukkan bahwa sustainability itu ada di sini. Dan kemudian kita menilai bahwa kalau begitu apa aset paling berharga di BRI? Aset paling berharga di BRI adalah SDM, adalah human capital, gitu. Human capital. Tapi kemudian disitulah kita harus bangun kompetensinya, dan yang lebih penting bukan hanya kompetensinya, tetapi mindsetnya, perilakunya, dan culture-nya. Itulah yang kita menjadi objek daripada transformasi ini, culture-nya, mindset-nya, gitu. Dan kemudian kita bangun juga bahwa dari Kementerian BUMN kebetulan ada transformasi di culture ini. Culture seluruh BUMN sekarang dipayungi satu nilai yang disebut akhlak, gitu. Terus kemudian pasti kemudian sampai di BUMN diterjemahkan lagi karena ada yang spesifik. Maka kita lebih tepatnya kita bangun di sini bahwa manusianya harus berintegritas. Dan kemudian selain berintegritas, oh itu orang baik, tapi bisa kerja apa enggak? Dia orang baik, berintegritas, tapi harus bisa kerja sesuai dengan posisinya, sesuai dengan ekspektasi stakeholdernya. Dan itulah orang profesional, integritas dan profesional. Dan kemudian kalau dua orang berintegritas dan profesional ketemu, maka akan timbul mutual trust. Maka mutual trust penting supaya tidak saling curiga, tidak saling tidak percaya gitu. Dan itulah yang kemudian secara bersama-sama di dalam perusahaan harus selalu mengembangkan inovasi. Untuk siapa? Untuk nasabah. Karena kita aset terpenting adalah karyawan, SDM. Tapi mitra terpenting adalah nasabah. Karena kita punya karyawan, jadi gini, BRI ada karena ada karyawan, karena ada pekerjanya, karena ada insan brilian. Tapi insan brilian ini ada dan bisa bekerja kalau punya mitra yang namanya nasabah. Maka fokus kita adalah customer, 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 customer. Dan itulah yang kemudian kita harus kembangkan culture-nya. Jadi kalau ditanya sekarang kira-kira bagaimana arah pengembangannya, seperti tadi, kita kembangkan kompetensinya, tetapi perilakunya itu harus perilaku kolektif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dan orang datang dari kantor, dari rumah ke kantor, setidaknya menurut saya ada 3 purpose. Pertama adalah personal purpose, pasti mencari nafkah dong di BRI. Yang kedua adalah corporate purpose, bahwa mereka sama-sama semua datang ke sini untuk meng-create nilai tambah bagi BRI. Jangan sampai datang ke sini cuma numpang gitu kan. Datang ke sini harus memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting adalah bahwa kita itu secara bersama-sama sebenarnya melaksanakan yang namanya Nobel Purpose lah ya, yang untuk orang banyak, untuk umat manusia, untuk negeri ini. Menurut saya yang terakhir adalah untuk berkontribusi kepada Republik ini, kepada negeri ini. Itu yang paling penting kita tanamkan. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Wah, luar biasa, sangat inspiratif dan ini menurut saya bukan seharusnya bisa diterapkan ke seluruh, kita harusnya memanage, ya mengelola sebuah negara ini sebagaimana sebuah perusahaan yang baik mengelola, ya menciptakan SDM yang profesional, berintegritas, yang bisa bekerja, memiliki mutual trust yang inovatif, bisa berkolaborasi. Bayangkan 270 juta populasi Indonesia, kalau semuanya memiliki sifat ini, kita negara ini bisa kemana saja kita bawa, pasti kita akan berhasil. Sekali lagi terima kasih Pak Sunarso dan good luck ya, 57 juta UMKM semua harus perlu dimajukan dan ini pasti akan memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Dan jangan lupa kita masih masa COVID-19, jadi rajin cuci tangan, gunakan masker, dan juga hindari kerumunan, dan tentu saja jaga jarak. Stay healthy, stay safe, bye-bye.